Fiksi ilmiah ini bercerita tentang John Carter, seorang mantan kapten tentara Amerika yang sangat tangguh. Dia telah memenangkan puluhan pertempuran dan menghadiahkannya sebagai pengabdian kepada negaranya. Namun sebuah tragedi yang menewaskan seluruh anggota keluarganya membuat pria itu mengundurkan diri dari pekerjaan dan jabatannya. Petualangannya tidak berhenti begitu saja, sebab takdir membawanya pergi ke petualangan yang jauh lebih menegangkan dan tidak masuk akal di planet Mars. Kehidupan tidak hanya ada di bumi saja seperti yang selama ini banyak diceritakan orang-orang. Di sana jauh di ketinggian, planet merah yang kerap disebut Mars adalah Barsoom. Di planet yang sedang sekarat ini juga terdapat kehidupan. Kota Zodanga yang pemangsa adalah penyebab utamanya. Dia bergerak dan melahap apa saja yang ditemukannya, sehingga Barsoom semakin kering. Planet itu bahkan terlihat seperti sedang menjelang kematiannya. Hanya kota agung Helium saja yang tangguh untuk menghadapi kebuasannya selama 1000 tahunan ini. Seperti hari itu saat pemimpin Zondanga, yaitu Zabtan, terdesak di badai pasir. Pasukan Helium menghadangnya dan mencoba untuk menaklukkan manusia buas tersebut. Namun tiba-tiba saja utusan sang dewi dari bangsa Tern, yaitu Hekhador dan dua lainnya, datang untuk mengacaukan semuanya dalam hitungan detik saja, lalu menghadiahkan senjata-senjata ampuh bagi Zabtan. Sebagai gantinya, pria tersebut harus mengabdikan diri, maka seluruh Barsoom akan takluk di tangannya. Kota New York di tahun 1881, seorang pria tampan bernama John Carter mencoba menghindari penguntit yang entah sejak kapan mengikutinya. Pria tersebut tampak was-was dengan kehadiran orang asing tersebut di sekitarnya. Hujan turun cukup deras ketika dia mengirimkan sebuah telegram penting untuk keponakannya. Sementara itu di seberang jalan penguntitnya berdiri tegak dan tidak menjauhkan pandangannya sama sekali dari John. Edgar terlihat sedikit tercengang saat tiba di rumah pamannya yang luar biasa besar dengan banyak pelayan di dalamnya. Pria muda itu tiba setelah mendapatkan telegram yang dikirimkan oleh John beberapa waktu lalu. John telah melakukan banyak penggalian harta karun di berbagai wilayah, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Pengacara John yaitu Noah Dalton mendongeng tentang kematian pria yang sehat dan gagah itu secara mendadak, termasuk makamnya yang unik dan tersegel dari bagian dalam. Secara mengejutkan, dalam waktu yang sangat singkat, Edgar berubah menjadi jutawan yang mewarisi seluruh harta dan perusahaan pamannya yaitu John, termasuk sebuah buku catatan pribadi John yang hanya bisa dibaca olehnya. Perasaannya masih bercampur aduk ketika Edgar mulai membaca buku harian yang ternyata secara khusus ditulis John untuk dirinya tersebut. Semua ini terjadi begitu cepat dan tentu saja tidak pernah terlintas di benak Edgar sebelumnya. Front Grand Outpost pada tahun 1868. Kegagalan demi kegagalan dan pencarian harta karun membuat John diremehkan banyak orang. Dia bahkan kesulitan untuk sekedar mendapatkan makanan yang dibutuhkannya selama proses penggalian. Tak ada harga diri dan uang meskipun dia telah menemukan sedikit emas dari salah satu penggaliannya yang panjang. Kelihayannya dalam bertempur membuat Kolonel Powell memaksanya bergabung dengan Kavaleri 7 Amerika Serikat untuk mempertahankan wilayah Arizona. Meskipun pria itu berulang kali berupaya melarikan diri. Upaya pelarian John yang terakhir kalinya membuat Powell dan pasukannya berhadapan dengan kelompok domino yaitu kaum Gypsy yang paling ditakuti di wilayah tersebut. Pertarungan ini membuat John terpaksa membawa serta Powell yang terluka, sebab dia tak bisa meninggalkan mantan atasannya di militer itu begitu saja di sana. Beruntung saja keduanya terdesak di depan gua laba-laba yang sakral dan ditakuti oleh kaum Gypsy, sehingga mereka bisa selamat. John menemukan banyak emas di gua tersebut, namun tiba-tiba saja seorang pria yaitu bangsa Tern muncul entah dari mana dan langsung mencoba untuk menyerangnya. John menembakkan senjatanya dan membuat pria pelontos itu sekarat di sana sambil memegang sebuah kalung bercahaya di tangannya. Pria itu mencoba mengucapkan sebuah mantra dan saat John mengulanginya sambil memegang kalung itu di tangannya, dia terlempar jauh ke Barsoom, tempat yang sama sekali tidak pernah muncul di benaknya selama ini. Gravitasi yang rendah membuat John mudah meloncat kemana saja dengan cepat. Hal ini menarik perhatian Raja Alien atau suku Tarks yaitu Tars Tarkas yang akhirnya membawa pria itu dengan cara yang cukup bersahabat. Meskipun akhirnya John mengalami luka tembak di kakinya.
Pria itu kini dirawat oleh Sola, putri dari Raja Tars Tarkas. Bangsa Tars ini bisa memberikan ramuan pada bayi agar mereka bisa bicara, dan hal ini juga dilakukan kepada Jon yang kini dirantai pada dinding. Ramuan manjur ini akhirnya membuat Jon memahami bahasa yang digunakan oleh kaum Tars dan yang lainnya di Barsom. Jon menghajar satu alien dengan satu pukulan mematikan dan membuat Sola yang bertugas sebagai pengasuhnya mendapatkan hukuman terakhirnya, sebab kematian akan dihadiahkan untuknya jika melakukan kesalahan sekali lagi. Jon begitu iba melihat wajah Sola yang kesakitan menanggung hukuman di depan semua orang. Sementara itu di markas Helium, Dejah Thoris hampir saja berhasil membuat senjata yang menggunakan cahaya ke-9 seperti yang digunakan oleh Sabtan untuk menjajah bangsa-bangsa lainnya di Barsom. Namun seseorang dari bangsa Tern menggagalkannya, sehingga ayahnya memaksa wanita itu menikah dengan Sabtan agar bangsa Helium tetap bisa bertahan hidup. Dejah yang tidak menginginkan pernikahan mencoba melarikan diri dan akhirnya bergelantungan di salah satu tiang pesawatnya. Beruntung saja Jon bisa menyelamatkannya dengan cara meloncat. Wanita itu telah menyerahkan diri kepada Tars Tarkas. Jon menggunakan kemampuannya untuk mencapai pesawat Sabtan di ketinggian dan berhadapan langsung dengan pria bengis tersebut. Mereka berhasil menjatuhkan 2 dari 3 pesawat yang dibawa oleh Sabtan ke sana. Kemenangan bangsa Tars atas Sabtan membuat rajanya senang dan menjadikan Jon sebagai Dotar Sojat, tangan kanan raja. Raja bahkan memberikan Dejah kepada Jon sebagai hadiah atas yang baru saja dilakukannya bagi kaum Tars. Kemampuan terbang Jon bukan hanya membuat bangsa Tars tertarik, namun juga Dejah. Wanita cerdas yang gagal membuat senjata untuk mengalahkan Sabtan itu meminta Jon untuk mengajarkan cara meloncat kepada kaumnya. Berkat Dejah juga akhirnya Jon menyadari jika dia selama ini telah berada di Mars dan telah meninggalkan bumi yang kini bisa dipandanginya di ketinggian angkasa. Dejah yang berpikir jika Jon adalah bangsa Tern mencoba untuk membawa pria itu ke kuil suci Dewi Isus, dan hal ini adalah sebuah pelanggaran besar yang membawa Sola lebih dekat dengan kematian. Seperti yang dibayangkan Sola, ketiganya langsung ditangkap atas apa yang telah mereka lakukan. Kematian telah begitu dekat sebab kaum Tars terlihat sangat marah, termasuk Tars Tarkas. Namun secara mengejutkan, Raja Alien itu melepaskan ketiganya setelah meminta Jon berjanji untuk membawa serta Sola bersamanya. Tars juga mengembalikan kalung yang telah membawa pria itu ke Barsom. Perjalanan menuju gerbang Isus begitu tidak mudah dan membutuhkan waktu selama 3 hari. Ketiganya seringkali harus berhenti untuk menghindari pesawat dari kaum Sabtan yang kerap mengitari udara dengan sesuka hatinya. Namun bagi Jeddah dan Jon ini bisa saja menjadi perjalanan yang sedikit menyenangkan, sebab keduanya bisa saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Namun ternyata wanita cantik itu harus kehilangan tunggangannya sebab dia berbohong dan berniat membawa Jon ke Helium. Sabtan sendiri tidak tertarik dengan Jeddah dan merasa tidak perlu menikahi putri dari rasa Helium itu untuk sekedar mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Namun Hekador yang selama ini selalu mengawasi dan memberinya nasihat memaksa, sebab jika tidak, sang dewi akan mencari orang lain untuk menggantikan Sabtan. Artinya seluruh kekuatan yang dimiliki pria bengis itu juga akan diberikan kepada pria lain tersebut. Sola, Jon, dan Jeddah berhasil menemukan kuil suci sang dewi yang berbentuk unik di tengah-tengah sungai purba. Pria itu meloncat dan membawa Jeddah ke atas permukaan kuil agar mereka bisa melihat lebih dekat bangunan tersebut. Kalung yang dibawa oleh Jon membuat mereka berhasil menemukan cahaya ke-9 di lantai kuil tersebut. Perdebatan keduanya yang kebingungan diakhiri dengan ciuman penuh gairah, namun segera berakhir sebab Jon mengingat seorang wanita lainnya dengan ciuman yang berbeda. Ketiganya kini melarikan diri kembali menggunakan perahu sebab Hekador dan bangsa Warhon datang menyerang mereka. Pria pelontos itu mungkin mulai meragukan kemampuan Sabtan dan berniat untuk mencari seseorang untuk menggantikannya. Jon yang mencoba menghadapi pasukan besar itu sendiri justru kewalahan dan hampir saja kehilangan nyawanya. Beruntung saja pesawat Helium datang dan menyelamatkannya dari keganasan para Aryan bertubuh besar itu.
Deja yang awalnya begitu marah melihat keberadaan Sabtan di pesawat ayahnya, pada akhirnya melunak karena tipu daya pria yang sangat ambisius itu. Mereka membawa pulang John yang tidak sadarkan diri ke helium agar pria itu bisa dirawat di sana. Jeddah pun mencoba menuntun John untuk mengucapkan mantra yang akan membawanya kembali ke Jasam. Gadis itu sedih ketika dia tidak lagi mendapati John di sekitarnya. Dia berpikir jika John telah kembali ke bumi, sementara itu ritual pernikahannya dengan Sabtan akan segera dimulai. John yang kini di bawah tawanan Hekador merasa kebingungan, sebab pria pelontos itu bisa membuatnya kesulitan untuk bergerak apalagi untuk melawan. Hekador juga memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya menjadi siapa saja yang diinginkannya, dan hal ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal bagi John. Pria yang mengakui dirinya sebagai Matai Sang itu berkata bahwa semua yang mengetahui tentang cahaya kesembilan akan dimusnahkan malam itu juga. Setelah pernikahan Jeddah dan Sabtan selesai, Deja akan mati, begitu juga dengan kepemimpinan keluarganya terhadap bangsa Helium. Secara mengejutkan, anjing Sola yaitu Wola menyelamatkan John dari tangan Hekador. Pria itu berhasil menemukan kembali Sola dengan membawa kalung itu di tangannya. Namun niat mereka untuk meminta tolong kepada Tars Tarkas kandas begitu saja. Sebab Tars telah menggulingkan raja dan membuat alien besar itu menjadi tahanan yang tak lagi bertenaga. Tak ada lagi kekuatan meski dia ingin sekali membunuh John karena telah membawa kembali Sola ke tempat itu. Tal memasukkan keduanya ke tengah lapangan agar semua orang bisa menyaksikan kematian mereka ketika diadu dengan kera putih raksasa di sana. Namun bukan hanya mengalahkan kedua keranya saja, John bahkan memenggal leher Tal dengan satu kali tebasan di udara. Tars Tarkas dan John memimpin bangsanya untuk menyerang kaum Zondanga. Namun mereka hanya menemukan segelintir pasukan saja di sana, sebab semua pasukan Zondanga sedang ditempatkan di sekitar Helium. John yang mengendari pesawat kecil tiba tepat saat Jeddah akan minum air suci tanda pernikahannya. Kedatangannya yang tiba-tiba telah mengacaukan semua orang di ruangan tersebut, termasuk seluruh pasukan Zondanga dan Helium yang mulai saling menyerang di luar. John berhasil menyelamatkan Deja dari tangan Sabtan, namun pria bengis itu tidak mau menyerah begitu saja. Kedatangan Tars Tarkas dengan pasukannya membuat pesta pernikahan tersebut semakin kacau. Alien itu datang menggunakan pesawat rakitan yang dibuat dari hasil jarahan pesawat Sabtan yang rusak di sekitar tempat tinggal mereka beberapa waktu lalu. Ini pertama kalinya kaum alien terbang menggunakan pesawat. Pertempuran terjadi begitu sengit dan Raja Helium terlihat senang dengan bantuan dari kaum Stars. Namun bagi John ini sedikit merepotkan, sebab Hekador kerap menyamar menjadi siapa saja dalam waktu cepat dan merepotkan dirinya. John berhasil menaklukkan Sabtan, namun Hekador yang licik membunuh pria itu dengan menggunakan cahaya kesembilan dari kejauhan. Hal yang sama juga hampir saja terjadi kepada John, beruntung saja Deja datang menyelamatkannya. John hampir saja kehilangan kalung yang akan menjadi jalan pulangnya tersebut. Sedangkan Tars Tarkas tak sengaja melukai John karena telah tertipu dengan penyamaran Hekador yang sangat sulit untuk diketahui. Entah bagaimana caranya, Hekador bisa lenyap dan menghilang begitu saja dari hadapan John dan Tars Tarkas dengan sangat cepat. Setelah pertempuran yang panjang dengan bantuan kaum alien, Helium berhasil menang. Malam itu juga setelah perang usai dan dimenangkan oleh Helium, John melamar Deja sebagai istrinya. Tidak menunggu waktu lama, wanita itu langsung menerima lamaran tersebut. Keduanya melangsungkan pernikahan di hadapan semua orang yang menyambut momen indah tersebut dengan gembira. Are you bound, husband and wife? Entah apa yang dipikirkan John di malam pertamanya, pria itu tidak bisa tidur dan meninggalkan istri barunya itu sendirian di ranjang. John membuang kalungnya yang menjadi harapan satu-satunya untuk pulang itu dari ketinggian. Dia telah memutuskan akan menjadi salah satu warga Barsom di kedepannya. Ini mungkin saja keputusan besar yang telah diambilnya sesaat sebelum menikahi sang putri. Wola yang menemaninya malam itu juga menyaksikan bagaimana Hekador memperdaya John. Pria itu memegang dadanya sambil mengucapkan mantra dan langsung mengirim John kembali ke Jarsong. John dengan tubuh yang lelah terjaga di gua emasnya. Entah berapa lama dia telah pergi dari sana, sebab Powell yang datang bersamanya saja sudah menjadi onggokan tulang di pintu masuk gua tersebut. Tentu saja tak ada yang menemukan pria malang itu selama ini, sebab gua itu merupakan tempat sakral yang sangat ditakuti oleh orang-orang, terutama kaum Gypsy. Kematian Powell di tempat itu juga sangat menguntungkan John, sebab rahasia tentang gua emasnya ini tidak pernah akan keluar dan diketahui oleh siapapun.
Meski mencoba membacakan kembali mantra itu, John tetap tidak bisa kembali ke Barsom. Sebab John bahkan mencoba berbagai cara lainnya yang dianggapnya bisa memberinya kesempatan kedua. Namun dia telah kehilangan harapannya untuk mendatangi kembali planet merah itu di ketinggian sana. Hal yang paling disesalinya adalah membuang kalung itu dari ketinggian, kalung yang telah membawanya ke Barsom bertahun-tahun lalu. John mendapatkan banyak sekali emas dari gua suci yang telah mengantarkannya ke Mars tersebut. Dia menggunakan emas itu untuk melakukan banyak perburuan dan penggalian untuk sekedar menemukan kembali kalung yang telah dibuangnya malam itu. Ini bukan penggalian yang mudah, namun melibatkan banyak sekali orang dan waktu yang sangat panjang serta uang yang tidak sedikit tentunya. Selama 10 tahun yang panjang, John dan timnya telah melakukan banyak perjalanan untuk mencari jejak kaum Terran di bumi. Semua ini tentu dengan satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan kembali kesempatan mendatangi Barsom. Secara mengejutkan, seseorang yang bekerja kepadanya menemukan kembali kalung itu dalam penggalian yang mereka lakukan. Hal ini tentu saja akan mengubah banyak hal dalam diri John, termasuk harapannya untuk bisa kembali ke Barsom lagi. Namun pria itu bertindak sangat hati-hati sebab dia merasa bahwa kaum Terran selalu mengikutinya kemana saja dia pergi. John tidak percaya lagi kepada siapapun, sehingga penting bagi dirinya untuk mengatur segala sesuatunya dengan sangat baik ke depannya. Suatu malam, John yang kurang enak badan meminta kepala pelayannya untuk memanggilkan dokter dan juga pengacaranya. Namun pria itu telah ditemukan tak bernyawa ketika orang-orang itu tiba di sana. Meski kebingungan, kematian John dianggap wajar. Pria itu tetap dimakamkan bagaimana yang dia minta dalam surat wasiatnya, di mana pintu makam tersebut hanya bisa dibuka dari dalam saja. Diyakini kaum Terran akan merusak tubuhnya, sehingga dia ingin Edgar melindungi dan menjaganya. Setidaknya keinginannya ini jelas tertulis di halaman terakhir yang baru saja dibaca Edgar di buku harian pamannya tersebut. Perasaan Edgar bercampur aduk setelah membaca pesan terakhir pamannya itu. Pemuda itu lalu berlari menuju makam yang letaknya ada di bagian belakang rumah besar itu. Seseorang mengawasinya dari tempat tersembunyi tanpa sepengetahuannya sama sekali. Edgar mencoba memasukkan kode menggunakan nama panggilan John kepadanya. Berhasil dan pintu makam itu pun terbuka dengan mudah di depan matanya. Namun makam itu telah kosong. Edgar terkejut dengan sebuah letusan senjata di belakangnya. John sedang berdiri di sana dan baru saja menembak seorang kaum Terran yang berupaya membunuh keponakannya itu. John pun mendekati pria yang tewas itu dan mengambil sebuah kalung darinya. Edgar yang kebingungan terlihat gembira mendapati pamannya yang masih dalam kondisi hidup. John tak pernah menemukan satupun lagi kalung dari seluruh pencarian yang telah dilakukan olehnya, bahkan meski sudah lebih dari 10 tahun lamanya. Pria itu hanya memancing kaum Terran dan membuat mereka penasaran untuk selalu mengikutinya, bahkan hingga ke pemakaman seperti malam ini. Edgar telah membantu John untuk menemukan kembali kalung ajaib itu. Pria itu masuk ke makam lalu menutup dan mengunci kembali ruangan itu dari dalam. John berbaring dengan tenang di sana lalu mengucapkan mantra yang akan membawanya kembali ke Barsom, planet merah di mana dia telah meninggalkan istrinya, yaitu Jeddah.